Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan teori emosi dan stres dalam psikologi. Nah, untuk teman-teman disimak ya. Oke, kita mulai dari teori emosi terlebih dahulu ya. Nah, menurut Kartono pada tahun 1987, teori emosi menurutnya adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contoh, menegang, jantung berdebar. Dan dengan emosi, manusia dapat merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, jijik, dan lain-lain. Nah, dalam arti lain, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian, dan emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, setelah kita membahas tentang teori emosi, selanjutnya kita akan membahas tentang more than a feeling. Nah, itu adalah sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah, tubuh, penilaian kognitif, dan keyakinan. Nah, di sini definisi emosi melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, perubahan fisiologis, yaitu pada otot tubuh dan wajah. Yang kedua, proses kognitif atau interpretasi terhadap situasi emosional. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya atau mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Nah, kesimpulannya, suatu stimulasi yang melibatkan perubahan pada tubuh dan wajah, aktivasi pada otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dibentuk seluruhnya oleh peraturan-peraturan yang terdapat di suatu budaya. Begitu. Nah, setelah kita membahas tentang definisi emosi, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan emosi, di mana emosi terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, emosi sensoris, dan yang kedua, emosi psikis. Nah, kita jelaskan dulu emosi sensoris itu apa. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, rasa manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Seperti pada gambar, itu adalah salah satu contoh emosi sensorik, seorang wanita yang merasa kedinginan. Nah, yang kedua adalah emosi psikis atau kejiwaan. Apa emosi psikis? Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan yang termasuk emosi jenis ini diantaranya adalah yang pertama, perasaan intelektual, yang kedua, perasaan sosial, yang ketiga, perasaan susila, yang keempat, perasaan keindahan, dan yang kelima, perasaan ketuhanan. Nah, yang terdapat pada gambar itu adalah contoh dari emosi psikis, contoh dari rasa solidaritas antar sesama. Nah, setelah kita membahas tentang pengelompokan emosi, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori dalam emosi. Nah, sebelumnya kita lihat simulasi berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori dalam emosi. Yang pertama adalah common sense, atau lebih dikenal dengan secara umumnya lah ya. Stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Nah, gimana ini maksudnya? Seperti pada simulasi tadi, ada seekor anjing yang menjadi pendorong emosi, yang kemudian menghasilkan perasaan emosi, yaitu perasaan emosi takut, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Apa fisiologis itu? Yaitu respon fisik dan kemudian perubahan perilaku. Seperti pada gambar seseorang yang lari karena takut ya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori James Lange, yaitu stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Nah, seperti pada gambar, ada seekor anjing yang menjadi provokasi emosi dan kemudian menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Seperti pada gambar adalah contoh dari teori James Lange. Nah, selanjutnya adalah teori Canonberg, yaitu stimulus memprovokasi emosi, mengaktifkan pusat otak yang disebut talamus yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ gairah dan otot rangka dan perilaku. Seperti pada contoh, di sini ada seekor anjing yang menjadi memprovokasi emosi yang kemudian mengaktifkan pusat otak terlebih dahulu dan secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks yang menghasilkan perasaan emosi dan menghasilkan perubahan fisiologis dan perubahan perilaku. Begitu. Nah, setelah kita membahas tentang teori-teori dalam emosi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi emosi tersendiri. Nah, yang pertama, fungsi emosi itu memotivasi tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Maksudnya gimana? Emosi tertentu mendorong seorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya pada saat mengalami emosi cinta, karena emosi itu Anda berbuat macam-macam hal untuk menarik perhatian yang Anda cintai. Nah, seperti itu kan? Nah, yang kedua adalah menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Bagaimana maksudnya? Bayangan tiba-tiba Anda bertemu dengan ular. Anda mungkin merasa terkejut dan lalu melompat. Karena terkejut itulah, maka Anda selamat dari gigitan ular. Tiba-tiba saja Anda melompat. Bayangkan juga saat Anda bertemu harimau di hutan, karena Anda takut maka Anda melarikan diri. Tanpa berpikir apapun, Anda lari begitu saja. Artinya, keadaan krisis bisa dilewati karena adanya Anda memiliki respon otomatis, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti seseorang yang akan lebih mengingat kembali kenangan-kenangan yang diliputi oleh emosi yang kuat. Nah, misalnya saat Anda meninggal oleh orang tua Anda mengingatnya kuat karena saat itu Anda merasakan kesedihan yang sangat begitu. Juga saat Anda mengingat saat-saat di mana Anda merasa sangat ketakutan, misalnya diancam preman, diserang anjing, atau yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Anda marah. Apa pesan Anda? Anda mungkin berpesan bahwa Anda tidak ingin disepelekan. Mungkin Anda berpesan bahwa Anda ingin memukul orang yang membuat Anda marah. Mungkin juga Anda berpesan akan membalas dendam padanya. Intinya ada pesan di balik emosi Anda. Nah, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Pada saat Anda ditinggal oleh orang yang Anda sayangi, Anda akan bersedih hati. Nah, adanya sedih membuat Anda menyesuaikan diri dengan reaksi yang tepat untuk kondisi kehilangan. Lalu, misalnya Anda sedang berlayar di lautan dengan kapal laut, saat itu badai besar menerjang, kapal Anda digoncang ke sana kemari. Boleh jadi karena emosi cemas, Anda jadi lebih waspada. Anda lalu memakai pelampung, berpegangan erat, atau melakukan tindakan keamanan lainnya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan ikatan sosial. Nah, apa jadinya jika hubungan sosial Anda dengan orang lain tanpa ada emosi? Hubungan itu hambar saja kan? Tidak akan ada rasa dekat yang terbangun. Adanya emosi yang positif seperti rasa bahagia, penerimaan, sayang, kegembiraan akan membuat hubungan sosial yang ada semakin erat. Anda semakin dekat dengan teman-teman Anda karena terbangunnya emosi yang positif yang terus-menerus lebih kuat dalam hubungan itu. Tapi ingat ya, emosi positif bukan emosi negatif. Nah, teman-teman udah paham kan tentang teori emosi? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori stres. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori stres. Apa sih itu stres? Stres adalah sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan dan atau waktu yang membuat sulit memfungsikan secara efektif semua wilayah kehidupan. Nah, apakah stres selalu buruk? Enggak juga sih.
membagi stres menjadi dua, eustress dan distress. Eustress berarti stres yang baik. Stres yang ini menantang kamu untuk menjadi lebih maju dan kamu bersemangat menghadapinya. Contoh, kebutuhan untuk menang dalam sebuah pertandingan. Atau misalnya kamu mau jadian sama si dia, tapi kamu punya saingan. Saingan ini membuat kamu berusaha lebih keras untuk merebut hati si Anu. Saingan ini adalah sumber stres. Tapi stres ini memacu kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah distress, berarti stres yang buruk. Stres yang ini membuat kamu males ngapa-ngapain. Stres ini bikin kamu sakit, nggak semangat, dan jadi lebih gampang emosi. Stres ini dampaknya jelek sekali buat kamu. Ketika kamu mengalami stres, kondisi tersebut merupakan respon biologis alami tubuh saat menghadapi situasi tertekan atau berbagai macam jenis stresor. Penting untuk memahami berbagai jenis stresor ini. Dengan memahaminya, Anda dapat mengidentifikasi penyebab stres yang sedang dialami, sehingga Anda dapat melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meredakan stres dan mengurangi efek samping yang ditimbulkan dalam masalah ini. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah stres. Yang pertama adalah stres sendiri ya, atau respon fisik, emosional, kognitif, dan perilaku terhadap peristiwa yang dinilai mengancam atau menantang. Dan kemudian stresor, peristiwa yang menyebabkan reaksi stres. Distres, akibat dari stresor yang tidak menyenangkan dan tidak diharapkan. Dan eustress, akibat dari peristiwa positif atau jumlah stres optimal yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek stres, di mana di dalam aspek stres ada dua. Yang pertama aspek fisik, yang kedua adalah aspek psikologis. Nah, apa itu aspek fisik? Aspek fisik berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres, sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan. Nah, yang kedua adalah aspek psikologis, terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh berat atau ringannya stres. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor stres. Faktor stres itu apa aja? Nah, yang pertama adalah sudut pandang psikodinamik. Yang kedua, sudut pandang biologis, dan yang ketiga, sudut pandang kognitif dan perilaku. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Sudut pandang psikodinamik. Sudut pandang psikodinamik mendasarkan diri pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Hal yang direpres menentukan bahwa tubuh mana yang terkena penyakit. Sebagai contoh, apabila seseorang merepres kemarahan, maka berdasarkan pandangan ini, kondisi tersebut dapat memunculkan essential hypertension. Nah, yang kedua adalah sudut pandang biologis, adalah somatic weakness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Faktor biologis seperti misalnya genetik atau penyakit yang sebelumnya pernah diderita membuat suatu organ tertentu menjadi lebih lemah daripada organ lainnya, hingga akhirnya rentan dan mudah mengalami kerusakan ketika individu tersebut dalam kondisi tertekan dan tidak fit. Sudut pandang kognitif menekankan pada bagaimana individu meresepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi yang negatif seperti perasaan cemas, kecewa, dan sebagaimana dapat membuat sistem ini tidak berjalan lancar, dan pada suatu titik tertentu akhirnya memunculkan penyakit. Gejala stres, gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres dapat berbeda-beda tergantung penyebab dan cara menyikapinya. Gejala atau tanda stres dapat dibedakan menjadi: yang pertama, gejala emosi, misalnya mudah gusar, frustasi,
suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, hingga tampak bingung, menghindari orang lain, dan depresi. Yang kedua adalah gejala fisik, seperti lemas, pusing, migrain, sakit, dan lainnya. Selanjutnya adalah gejala kognitif, contoh sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah gejala perilaku, misalnya tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau jalan bolak-balik merokok hingga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Penyebab stres: saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepas hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga bisa keluar dari situasi tersebut. Ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres, antara lain tidak memiliki pekerjaan, beban di tempat kerja, serta hal-hal yang lainnya. Dan selanjutnya, cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat adalah dengan bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, dan yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpikir positif, tenang pikiran dengan relaksasi, jaga kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makanan bergizi, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Semoga kita terjauhkan dari emosi negatif dan stres. Terima kasih.